Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ketua Pusat Studi Pancasila UGM yang akan membicarakan tentang UGM sebagai Universitas Pancasila bersama Bapak Agus Wahyudi. Universitas Gadjah Mada, nama besarnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Tapi begitu ada deklarasi tentang UGM menjadi Universitas Pancasila, sebetulnya apa makna dari deklarasi ini, Pak Awe? Maknanya simple dan jelas. Ini komitmen pada kebangsaan. Kita sepakat dulu membentuk negara bangsa baru Indonesia yang merdeka, ya, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, kata pembukaan UUD 45. Dan UGM adalah bagian dari proyek itu. Karena itu sebagai sebuah institusi pendidikan, UGM berkomitmen pada penguatan negara bangsa, ya, paham kebangsaan. Ya. Jadi di dalam kita akan bertanggung jawab dan menjalankan misi, antara lain bagian tugas kita mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Dan UGM berkomitmen untuk itu. Dan tentu ini menjadi komitmen UGM, tanggung jawab kita. Nah, sebagai institusi pendidikan, UGM juga tentu paham bahwa negara bangsa itu hidup bersama negara bangsa yang lain. Jadi kita lalu, kalau Soekarno juga mengatakan itu, nasionalisme Indonesia adalah bagian dari saripati, ya. Internasionalisme, paham kebangsaan. Iya. Ini prinsip penting yang kita letakkan nanti kalau memahami prinsip-prinsip Pancasila. Kita tidak superior dibandingkan dengan bangsa lain, tapi juga tidak inferior. Ya. Ini nanti cara kita menghubungkan atau mengaitkan keberadaan kita, eksistensi kita sebagai negara bangsa baru dengan bangsa-bangsa yang lain. Kembali ini prinsip pertama. Tapi dari segi keilmuan, ilmu pengetahuan kan yang menarik adalah menganut prinsip-prinsip universalisme. Dan kemudian bagaimana sebenarnya memahami hubungan, ya, antara komitmen misalnya pencarian kebenaran dalam makna misalnya kebenaran yang universal dan umum, ya, dengan kepentingan misalnya bahwa kita adalah bagian dari atau memiliki tanggung jawab komitmen untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita, termasuk sebenarnya juga memberi kontribusi akhirnya pada kemanusiaan. Nah, ini yang saya kira menarik position kita, karena kita tidak memisahkan, ya, atau tidak mendikotomisasikan antara kepentingan nasional dengan kepentingan umat manusia secara umum. Kembali ke komitmen awal UGM untuk mengawal, ya, sebenarnya mengembangkan, melestarikan Pancasila ini tidak hanya sebagai ideologi bangsa, tapi juga Pancasila sebagai ilmu, gitu. Dan untuk mengawal itu, selama ini kita tahu UGM sejak masa Notonegoro, Profesor Notonegoro, pada saat pidato, pada saat itu pemberian honoris causa untuk Presiden Soekarno. Setelah itu juga menerbitkan beberapa buku, ya, yang antara lain misalnya Pancasila Dasar Filsafat Negara, Pancasila Secara Ilmiah Populer, dan tidak hanya terbatas sampai buku saja produksi pengetahuan. UGM juga mengawal misalnya kegiatan Kongres Pancasila, gitu. Nah, menurut Pak Awe, apa sih sebagai bagian dari sivitas akademik UGM yang bisa kita berikan? Kontribusi UGM untuk bangsa ini seperti apa seharusnya dengan kita melihat jati diri UGM sebagai Universitas Pancasila? Iya, salah satunya yang patut kita lihat adalah contoh dari apa yang dilakukan Profesor Notonegoro, ya, di zamannya. Jadi sumbangan penting Pak Notonegoro waktu itu adalah memberikan satu pencerahan, ya, ketika bangsa kita menghadapi satu situasi sebenarnya lumayan
krisis waktu itu, critical moment ya. Jadi setelah BPUPK dan PPKI momen itu lewat, lalu muncul sidang konstituante tahun 55 dan terjadi kembali perdebatan tentang dasar negara. Nah, Pak Notonegoro waktu itu masuk dalam kancah perdebatan atau narasi nasional itu dan memberi kontribusi intelektual yang sangat penting. Antara lain teori yang kita pegang sampai sekarang bahwa pembukaan UUD 45 itu yang di dalamnya ada Pancasila itu terpisah dari batang tubuh UUD 45. Dan karena pembukaan itu satu dokumen sejarah yang dibentuk oleh para pendiri negara, dan setelah pendiri negara tidak ada lagi yang memiliki legitimasi untuk mengklaim pembentukan pembukaan itu. Jadi pembukaan ini memiliki arti historis yang penting. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa di dalamnya ada Pancasila. Jadi karena itu mengubah Pancasila, intinya kemudian mengubah kesepakatan awal, membubarkan basis dari keabsahan atau the raison d'être negara bangsa yang mau dibentuk. Jadi membubarkan negara dalam pengertian Notonegoro. Dan di situ kemudian Pancasila memiliki makna yang kuat, ya, yang kemudian para ahli hukum juga Pak Notonegoro sendiri karena merefer pada teori-teori hukum seperti Kelsen dan lain-lain bicara tentang stat fundamental norm itu, ya hukum dasar. Jadi lalu makna narasi kita sampai sekarang di situ. Tetapi juga yang kemudian penting bahwa perdebatan tentang dasar negara waktu itu berhenti karena karya Notonegoro ini. Jadi orang lalu tidak lagi mempersoalkan satu pertanyaan dasar yang bagi Notonegoro itu sudah selesai. Ya. Jadi apa yang ada dalam pembukaan UUD 45 itu. Tapi kemudian tentang bagaimana politik, ekonomi, ya, tatanan termasuk sosial yang aturannya ditulis dalam batang tubuh itu bisa berkembang. Dan reformasi sekarang membuktikan itu. Kita mengubah sejumlah amandemen, tapi sebenarnya pembukaan dan Pancasila nggak pernah kita ubah karena itu kesepakatan awal. Jadi ini nanti menarik mengapa sebagian dari kecemasan yang muncul ya ketika teman-teman dari Setara Institute dan Infit kemarin merilis survei yang cukup di kalangan anak-anak pelajar kita yang mengatakan hampir 80% lebih mengatakan Pancasila bisa diubah. Ini mencemaskan bagi sebagian orang. Pertanyaannya apakah pertanyaan survei itu sendiri yang terlalu generik, terlalu umum, karena ketika pertanyaan diajukan secara direct, persepsi orang tentang pertanyaan sendiri berbeda-beda. Tapi yang kedua, apakah karena memang kognisi atau dari segi pengetahuan anak-anak itu kurang, atau hal yang lebih serius itu adalah refleksi sebuah disloyalty, sebuah resistensi terhadap Pancasila, kekecewaan. Saya tidak menduga yang terakhir dan harapannya bukan ya, tetapi hanya karena pengetahuannya yang kurang atau karena jenis pertanyaan survei itu sendiri yang terlalu generik, yang multi interpretable. Cukup mengkhawatirkan ya Pak, 83%. Ya, menurut saya perlu siswa SMA kaji lagi tingkat keseriusan. Dan itu juga sebetulnya kalau memang terkait dengan pengetahuan, ketidaktahuan murid dan siswa SMA akan Pancasila dan ideologi bangsa gitu, itu juga salah satu tugas perguruan tinggi ya, dalam hal ini UGM juga untuk ikut mengawal pengetahuan ini gitu. Betul. Nah, saya kembali lagi ke UGM sebagai Universitas Pancasila, Bapak. Kita akan mendekati peringatan Hari Lahir Pancasila dan memang masih banyak sekali perdebatan tentang hari lahir Pancasila ini ya. Cuma menurut Bapak bagaimana sih kita seharusnya memaknai hal ini? Hari lahir Pancasila itu seperti apa? Jadi hari lahir Pancasila 1 Juni itu diputuskan oleh
Kepres ya, keputusan Pak Jokowi, dan saya kira ini benar karena fakta sejarahnya memang menunjukkan bahwa orang yang pertama kali menggunakan istilah Pancasila. Walaupun adalah Soekarno, walaupun Pak Soekarno sendiri mengatakan dengan bantuan ahli bahasa ya, tetapi Pak Karno lah, Presiden Soekarno yang kemudian juga menarasikan, menjelaskan tentang prinsip-prinsip di balik 5 sila, dan kemudian juga dia bicara makna yang lebih mendalam dari beragam prinsip itu. Dia bicara tentang Trisila dan Ekasila. Tetapi sejarah mengatakan itu. Jadi kenyataan sejarah ini menurut saya yang tidak bisa diabaikan, ya, tidak bisa ditutup-tutupi. Dan karena itu respek kita pada kenyataan sejarah harus mengatakan bahwa kelahiran Pancasila adalah 1 Juni. Ya. Hanya kemudian memang imajinasi kita, nasionalisme itu saya pikir dan setuju dengan pendapat sejumlah ahli, paling baik nasionalisme dilihat bukan sebagai sesuatu yang kita warisi dari masa lalu. It is not something you inherit from the past. Tapi nasionalisme paling baik dilihat sebagai common project, proyek bersama. It is unfinished project. Jadi Indonesia kemudian bergantung pada apa yang kita pikirkan dan kita lakukan hari-hari ini. Terutama generasi muda, bagaimana generasi muda berpikir dan berperilaku itu akan menentukan bentuk nasionalisme kita akan seperti apa. Nah, jadi peringatan 1 Juni menurut saya penting karena mengingatkan kembali sebenarnya tujuan kita membentuk negara bangsa dulu apa. Kalau saya menangkap sebenarnya tujuan kita segaris dengan banyak tujuan bangsa lain. Kita embrace dan ingin mencapai satu yang namanya dengan prinsip politik fundamental, ya, prinsip etik yang paling fundamental dalam setiap sistem kerjasama, terutama negara bangsa, adalah mewujudkan kebebasan setiap orang dan kesetaraan setiap orang, setiap warga negara. Nilai di samping juga kita ngomongin kemerdekaan bangsa sebagai sebuah entitas, tapi intinya juga mewujudkan dua nilai politik itu. Pertama, saya kira kalau kita baca spirit para founding fathers kita, Soekarno sendiri mengatakan mendirikan negara bangsa dulu adalah satu untuk semua, semua untuk semua, dan semua untuk satu. Jadi ini spirit tentang kesetaraan, bahwa kita semua harus menganggap atau nanti juga memperlakukan semua warga negara sama dan setara, termasuk terutama di depan hukum dan pemerintahan. Yang kedua juga kebebasan, freedom atau liberties. Ya. Berapa kali kata merdeka atau kemerdekaan disebut dalam pembukaan UUD 45? Kamu tahu? Berapa kali? Ada 7 kali. Oh, 7 kali. Tapi coba dicek lagi, walaupun dengan ekspresi yang berbeda-beda. Tapi artinya ide-ide kesetaraan dan kemerdekaan itu tidak asing dan menjadi bagian dari spirit kita. Ya. Dan ini tentu kita tahu kalau kita nanti mendalami ilmu filsafat dan mengapa filsafat penting, Pak Notonegoro menekankan itu. Sebenarnya sering ilmu politik menyatakan ini semacam mitos, ya, karena hampir tidak mungkin mewujudkan yang namanya kesetaraan dan kemerdekaan, dan sosial. Dua nilai itu sebenarnya selalu ada trade off. Jadi seninya nanti, tapi sebagai sebuah nilai ini sangat menarik, dan demokrasi basicnya juga itu. Mengapa kita memeluk demokrasi? Yang mendasari nilai demokrasi adalah the ethico-political principle of freedom and equality. Hanya dengan misalnya demokrasi lah, ya, seorang
pengusaha mebel bisa menjadi presiden. Yeah. Dan kita bisa mengatakan pada mahasiswa kita, kepada anak cucu kita, kalian semua berhak dan boleh ikut mengurus urusan publik. Yeah. Bisa bercita-cita jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, yeah, jadi menteri, jadi presiden, jadi rektor, whatever you want. Ya, semua warga negara berhak dan boleh. Tadi menarik Pak, ada 7 kata merdeka di dalam pembukaan. Ada maknanya nggak? Atau kira-kira cuma ya, pilihan? Setiap kalimat harus dibaca sesuai dengan konteksnya ya, karena ekspresinya macam-macam di situ. Dan yang menarik juga di pembukaan Undang-Undang Dasar kita, ternyata Bung Karno pada saat itu fokus tidak hanya untuk Indonesia, tapi betul-betul untuk dunia. Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, ini sangat menarik bahwa bahkan untuk negara yang pada saat itu baru saja merdeka. Gimana menurut Pak Awe? Jadi sebenarnya ini bagian dari nilai politik juga kesetaraan ya, bahwa di dalam struktur kolonial ketika kita hidup dalam era penjajahan, kesetaraan itu secara teori tidak akan tercapai dan dalam praktek juga nyatanya tidak akan tercapai. Karena dalam masyarakat kolonial itu misalnya orang kulit putih dianggap sebagai warga negara kelas 1, nanti ada intermediasi citizen yang dalam sejarah karena faktor yang lumayan kompleks ya bisa dijelaskan, tapi orang-orang Arab dan Cina waktu itu yang menjadi perantara antara orang kulit putih Belanda dan kemudian orang pribumi itu selalu menjadi warga negara kelas 3 ceritanya gitu. Walaupun ini juga mungkin penggambaran yang terlalu kasar, tetapi terjadi struktur yang tidak adil dalam masyarakat kolonial. Karena itu demi kesetaraan sebenarnya sebagian dan memperjuangkan nasib sendiri, artinya struktur kolonial harus kita hapuskan. Seperti halnya dulu mengapa ya akhirnya juga nanti ide Soekarno mengatakan Pancasila itu meja statis tapi juga laser dinamis. Jadi semacam bintang penuntun cita-cita ke depan kita itu apa. Jadi di masa lalu misalnya yang namanya perbudakan itu dianggap lumrah. Ya. Tapi kemudian kita tahu bahwa manusia harus menghapus perbudakan. Penjajahan dianggap lumrah. Tapi kemudian kita ikut memperjuangkan penghapusan penjajahan di atas dunia. Dan prinsip ini juga harus kita jalankan konsisten. Ya. Karena itu selama ini juga kita selalu campaign bahwa misalnya dalam kasus penjajahan atau kolonialisme, Indonesia selalu berada pada posisi terdepan untuk menantang seluruh penjajahan, ya, bentuk-bentuk penjajahan. Ya sampai sekarang masih ada soalnya gitu. Jadi Pancasila lalu sebenarnya memberikan satu visi masa depan tentang gambaran saya, walaupun ini juga istilah yang sangat debatable, tentang moral progress, kemajuan moral ke depan itu kita akan seperti apa. Tapi arahnya adalah tadi kesetaraan dan kebebasan. Ya. Dan ini memang tidak mudah karena itu perlu perjuangan terus-menerus. Dan Pancasila memberi inspirasi tentang itu. Iya, kita tahu nih Pak, kita akan mendekati bonus demografi tahun 2045. Exactly, ya. Dan ini berkaitan dengan generasi muda. Nah, kita juga tahu bahwa sejak Indonesia akan merdeka, pada saat itu yang mendorong pendiri bangsa kita untuk segera memerdekakan, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia adalah generasi muda. Sampai kemudian masa Orde Baru gitu, sampai dengan saat ini kita tidak bisa memandang sebelah mata generasi muda bangsa kita ini ya. Nah, ada harapan pesan tersendiri Pak, karena kita tahu ini, apalagi mendekati tahun politik gitu. Kalau berkaca dari yang sudah-sudah ini seperti terbelah menjadi dua gitu. Ada kubu A dan ada kubu B gitu. Dan ini jelas menjadi tantangan tersendiri untuk Pancasila. Mungkin Pak Awe punya pesan buat teman-teman muda kita, mahasiswa-mahasiswa UGM, gimana sih harusnya menghadapi atau kemudian
untuk terus memegang teguh Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jangan sampai kita menemukan lagi misalnya survei-survei yang sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Saya nggak punya pesan apa-apa. Nggak ada pesan ya, Nggak ada. tapi harapan Hanya nggak ada juga. kalau disuruh menganalisis ini dan kalau pertanyaannya bisa lebih tajam sebenarnya, misalnya yang kalau terkait dengan tahun politik ya, tantangannya apa? Saya kira kita tahu salah satunya adalah politik identitas yang menurut saya menarik untuk karena ini ada pengalaman dalam beberapa momen terakhir yang kita berharap demokrasi kita bisa lebih robust ya. Jadi tantangan demokrasi bisa dari ancamannya bisa dari luar, bisa dari dalam ya. Dan salah satunya politik identitas ini menjadi bagian dari persoalan ini ya. Nah, sebenarnya politik identitas itu bukan sesuatu yang positif atau negatif. Ya, itu netral saja karena setiap orang, setiap warga negara sebenarnya selalu mengidentifikasi dalam kelompok. We are always part of collective identification. Dan mengapa? Jadi karena ketika hidup dalam kelompok, individualitas kita merasa bisa menjadi lebih kuat. Ya. Kalau kita menjadi bagian dari UGM, ya kita adalah sebuah kolektivitas gitu dengan nilai-nilai. Tapi juga setiap individu bisa masuk dalam organisasi tertentu, ya asosiasi keagamaan, non keagamaan dan sebagainya. Nah, yang dimaksud sebenarnya dengan politik identitas yang terutama problematik dalam era politik ini yang didefinisikan, saya kira pemerintah sekarang. Jadi definisinya sangat operasional. Penggunaan agama untuk memobilisasi dukungan pemilih oleh partai politik atau kandidat yang akan terjun mengurus urusan publik. Nah, faktanya memang ketika agama digunakan ini bisa dalam politik ya, ini bisa mengancam kohesi sosial dan kesatuan masyarakat. Jadi sifatnya bisa sangat divisive dan bisa sangat memecah belah ya, dan bisa meluluh lantakkan ikatan-ikatan sosial yang seharusnya dibangun. Karena dari awal kita tahu Pancasila itu adalah ideologi persatuan. Dan mengapa Pancasila penting dan signifikan? Karena dengan Pancasila kita ya akan punya kekuatan untuk mengelola keberagaman dalam persatuan dan mengelola persatuan dalam keberagaman. Gitu. Tapi ini bukan pesan. Generasi muda harus berpikir sendiri tantangannya hari ini dan masa depan. Oke, Pak Aung. Ya, oke. UGM sejak awal pendiriannya sudah meneguhkan diri sebagai Universitas Pancasila dan berkomitmen untuk terus mengawal pengembangan Pancasila sebagai ilmu dan praktek nyata kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk untuk kemanusiaan.